Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara perjuangan yang harus diupayakan oleh seorang muslim adalah bagaimana mereka berusaha untuk meraih istiqamah. Istiqamah adalah perkara yang sangat berat untuk dicapai oleh setiap muslim kecuali mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa man yassarahu Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara nikmat yang besar, bahkan nikmat yang teramat besar, apabila seseorang telah dilimpahkan oleh Allah anugerah istiqamah ats-tsabat 'ala ad-din. Istiqamah adalah merupakan nikmat yang sangat besar ketika seseorang telah diberikan oleh Allah hidayah taufik berupa Islam. Tetapi seseorang yang telah menjadi seorang muslim, maka terkadang mereka tergelincir sehingga mereka terkadang larut dalam perbuatan maksiat, mereka jatuh dalam perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Oleh karenanya berpegang teguh adalah perkara yang berat dan membutuhkan perjuangan. Namun bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umatnya bagaimana untuk bisa meraih istiqamah, walaupun istiqamah adalah perkara yang berat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabatnya, wailun lil a'qab, wailun lil arab, minasyarri qad iqtarab. Sungguh celaka bangsa Arab karena perkara yang buruk semakin mendekati mereka. Wailun lil arab, minasyarrin qad iqtarab. Sungguh celaka bangsa Arab, keburukan akan semakin dekat mendekati keberadaan mereka bangsa Arab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dimaksudkan oleh pernyataannya di awal. Beliau mengatakan, ittaqu fitanan. Berhati-hatilah kalian dengan satu fitnah yang akan datang. Fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam. Kaqita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Fitnah itu akan melanda mereka, dan mereka dikhawatirkan akan tertimpa dengan fitnah itu. Fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam. Di waktu paginya mereka beriman, akan tetapi di waktu sorenya mereka kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan terkadang sebahagian mereka di waktu sorenya mereka beriman, dan di waktu paginya mereka telah keluar dari agama Islam. Subhanallah, lihatlah bagaimana fitnah. Terkadang seseorang yang telah mendapatkan hidayah, namun di ujungnya mereka tergelincir bahkan keluar dari agama Islam. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikala itu Nabi mengatakan, wal mutamassiku yawma idzin
kalqabid 'alal jamrah. Orang yang berpegang teguh di kala fitnah, maka mereka bagaikan orang yang memegang bara api. Pernahkah kita memegang bara api, ma'asyiral muslimin? Itulah sebuah perumpamaan bagaimana seseorang untuk bisa meraih istiqamah, perkara yang berat, bukan perkara yang mudah. Mengapa istiqamah perkara yang berat, ahibati fillah? Karena di dalam diri kita terkadang ada kecondongan melakukan perbuatan maksiat itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkadang seseorang ada niat buruk yang muncul dalam dirinya. Terkadang seseorang itu melakukan ketaatan, tetapi terkadang di sisi yang lain dia melakukan aksi kejahatan. Terkadang di saat dia dalam kondisi ramai, di dalam masjid, dia melakukan ketaatan, dia membaca Al-Quran, tetapi ketika dia dalam kesendirian mungkin dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah iman, yazid wa yanqus, bertambah dan terus terkadang menurun, seperti halnya air laut yang pasang surut. Terkadang seseorang meningkat semangatnya, terkadang dia mengalami masa futur, naik turun semangat dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkadang dia mengalami masa-masa yang berat, masa-masa futur, tergelincir dalam perbuatan maksiat wal'iyadzubillah. Oleh karenanya berpegang teguh dalam agama dikhabarkan oleh baginda Rasulullah bagaikan seseorang yang memegang bara api. Siapa di antara kita yang sanggup memegang bara api? Tanyakan kepada diri kita, sekuat apa diri kita memegang bara api? Adakah yang sanggup di antara kita memegang bara api walau hanya 1 menit? Tidak usah 30 menit, 1 menit saja. Siapa di antara kita yang sanggup memegangnya? Orang yang berpegang teguh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seperti orang yang memegang bara api. Al-mutamassiku bid-din kalqabid 'alal jamrah. Menunjukkan betapa beratnya seseorang untuk mempertahankan agamanya di kondisi dalam keadaan fitnah, fitnah yang menerpa kehidupan kita, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Oleh karenanya di antara doa yang paling sering didapati oleh para sahabat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yal muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling sering Nabi panjatkan, dan itu ternyata diketahui oleh para sahabat. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa itu? Diperhatikan oleh para sahabat, ya Rasulullah, aku sering mendapatimu berdoa meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan di dalam agama. Allahumma yal muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kau sering membaca itu ya Rasulullah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati manusia, Engkaulah yang membolak-balikan hati hamba, teguhkan hatiku di atas agamamu. Mengapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, karena hati manusia berada di antara 2 jari jemari Allah, baina usba'in min asabi'ir rahman. Karena hati manusia berada di antara 2 jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa sya. Dan Allah sangat mampu mengendalikan hati manusia. Sangat mudah bagi Allah menjadikan orang yang taat menjadi pelaku maksiat. Sangat mudah bagi Allah menjadikan orang yang saleh menjadi taleh. Sangat mudah bagi Allah seseorang yang taat beribadah, rajin berinfak, rajin bersedekah, tetapi di lain sisi dia melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati manusia itu memiliki kecenderungan melakukan keburukan, dan inilah kelemahan manusia. Hati manusia bukan hati yang stabil, tetapi hati manusia adalah hati yang labil. Dia terus bergerak, berubah-ubah, tidak memiliki keteguhan. Oleh karenanya Nabi meminta keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu perjuangan untuk meraih keistiqamahan bukanlah perkara yang ringan, perkara yang membutuhkan perjuangan, keseriusan. Namun satu hal yang berat ini akan menjadi satu hal yang dimudahkan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaklah setiap kita berusaha untuk mencari jalan apa yang bisa mengarahkan dia untuk sampai kepada istiqamah itu. Di antara usaha
yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba untuk bisa meraih istiqamah adalah bersyukur di atas ketaatan, bersyukur di atas ibadah, bersyukur di atas amal saleh. Apabila Allah mudahkan kita melakukan ketaatan, saudaraku, maka bersyukurlah di atas ketaatan itu. Hadirkan rasa syukur, karena di saat seseorang bersyukur di atas nikmat, Allah menjanjikan untuk menambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukankah Allah yang telah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa siapapun di antara kalian yang bersyukur di atas nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu. Ketika kita bersyukur di atas nikmat ketaatan, maka Allah akan tambahkan ketaatan-ketaatan itu dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, wallahi inni la'alam, perkataan salah seorang salaf, qaulu ba'd salaf, beliau menukilkan perkataan ulama terdahulu, inni la'alamu ahadan, sesungguhnya aku mengetahui seseorang, yashkurullah ba'da salatihi hina ruju'ihi ila baitihi. Sesungguhnya aku mengetahui ada seseorang ketika dia telah menyelesaikan salatnya dan dia pulang ke rumahnya, selama perjalanan pulang ke rumahnya dia selalu bersyukur kepada Allah sampai ke rumah itu. Selama perjalanan pulang ke rumahnya, setelah dia menyelesaikan salatnya, dia mengatakan ashkurullah ala salah. Aku bersyukur atas nikmat salat. Aku bersyukur atas nikmat salat. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itu yang dia ucapkan sampai dia sampai ke rumahnya. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena tatkala seseorang bersyukur kepada Allah, maka Allah siap untuk memberikan tambahan nikmat itu. Oleh karenanya ketika kita ingin istiqamah dan kita ingin diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan selalu, maka syukuri nikmat ketaatan itu, ahibati fillah. Semoga Allah bukakan pintu-pintu ketaatan yang berikutnya setelah kita menyelesaikan ketaatan di dalam satu kesempatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, niscaya kami bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna wala tasaddaqna. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, niscaya kami bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa mengerjakan salat. Kalaulah bukan karena Allah, kata Nabi SAW, niscaya kami bukanlah orang yang bisa mengerjakan puasa. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya kami bukanlah orang yang bisa bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk menyadarkan diri mereka bahwa Allah lah yang membuat mereka bisa mengerjakan ibadah itu. Kembalikan kepada Allah rasa syukur bahwa kemudahan yang Allah berikan saat ini itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita apa perkataan penduduk surga ketika mereka dimasukkan ke dalam surga? Mereka mengatakan, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka bersyukur kepada Allah dan mereka mengucapkan satu pujian kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Kalaulah bukan karena Allah, niscaya kami tidaklah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk ini. Oleh karenanya ikhwatal iman, bersyukur, memberikan pujian kepada Allah di atas kenikmatan adalah jalannya orang-orang yang berusaha untuk meraih istiqamah. Maka hadirkan rasa syukur setiap kali kita selesai mengerjakan satu ibadah. Ketika Allah mudahkan kita mengerjakan puasa, bersyukurlah kepada Allah. Bukan malah sombong, bukan malah menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. La, jangan berikan ruang untuk syaitan bermain di sana. Tetapi kewajiban kita di atas nikmat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah mudahkan kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar,
Rasa syukur harus dihadirkan oleh mereka di sana. Ketika Allah mudahkan kita bisa menghadiri khutbah Jumat, bisa menghadiri salat Jumat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada di antara mereka yang tidak terpanggil hatinya untuk mengerjakan salat Jumat. Apabila Allah hadirkan dalam hati kita kemudahan di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak di antara mereka yang belum terpanggil dan belum ada keinginan mereka untuk hadir dan duduk di majelis ilmu. Semuanya Allah yang memberikan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, rasa syukur adalah ibadah yang paling besar. Tingkat ibadah yang paling tinggi adalah ketika seseorang telah berhasil meraih rasa syukur dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah seandainya kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Lihat, Allah mengatakan, bersyukurlah kalian kepada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya kalian benar-benar beribadah. Artinya apa? Seseorang belum sampai kepada tingkat ibadah yang paling tinggi sampai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala itulah dia dikatakan beribadah dengan level dan tingkat yang paling tinggi. Maka siapa di antara kita yang bersyukur ketika mereka telah dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara doa yang Nabi wasiatkan kepada sahabatnya secara khusus dan kita sebagai umatnya secara umum, agar jangan pernah meninggalkan doa yang satu ini untuk dibaca di penghujung salat. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu zikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan jadikanlah saya hambamu yang terbaik di dalam menghambakan diri kepadamu ya Allah. Lihat, Nabi berpesan kepada sahabatnya agar meminta kepada Allah dimudahkan menjadi hamba yang bersyukur. Karena seseorang ketika telah berhasil bersyukur kepada Allah, maka di saat itulah dia akan menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah dan akan mudah dia meraih keistiqamahan. Dan inilah yang kita harapkan. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah al-mun'im ala khalqihi al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamihi wa huwa alladhi khalaqana wa awjadana wa razaqana wa ahyana wa amatana wa ilayhi an-nusyur. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita berusaha meningkatkan ketakwaan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara jalan dan usaha untuk bisa meraih istiqamah adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan istiqamah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana kedudukan beliau di mata Allah, bagaimana mulianya Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau dinobatkan menjadi orang yang pantas dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan seorang muslim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok figur yang paling pantas untuk ditiru dan diambil darinya segala keteladanan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meminta kepada Allah istiqamah karena kekhawatirannya yang boleh jadi beliau tergelincir dan melakukan kesalahan. Kalaulah sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak beliau panjatkan meminta kepada Allah adalah meminta istiqamah, bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita menjadikan permohonan doa yang banyak dalam keseharian kita adalah meminta kepada Allah ats-tsabat. Ats-tsabatu ala hadzal din. Istiqamah, mintalah kepada Allah keteguhan di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hati kita ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah, makhluk yang lemah, yang terkadang mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Terkadang dia tahu bahwa hawa nafsunya mengantarkan kepada kemurkaan Allah,
tetapi terkadang justru itu yang membuat dia menjadi liar, melakukan pelanggaran dan melawan arus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang bisa membuat seseorang itu istiqamah. Nabi SAW meminta istiqamah kepada Allah dalam banyak doanya, dan ini yang harus kita tiru. Kemudian di antara doa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, dan dia harus menjadi doa yang harus kita hadirkan dalam kehidupan ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau lencengkan hati kami setelah kau berikan hidayah itu kepada kami. Ba'da idh hadaitana, jangan kau berikan kelencengan hati kami setelah kau berikan kepada kami hidayah dan petunjuk itu, ya Allah. Ini harus menjadi satu doa yang selalu hadir di lisan kita, karena terkadang istiqamah ini menjadi satu hal yang tergadaikan dalam kehidupan kita. Di antara usaha seseorang untuk bisa meraih istiqamah adalah memiliki teman yang saleh. Murafaqatus salihin. Hendaklah setiap kita memiliki teman yang saleh. Mengapa demikian? Karena di saat kita berteman dengan teman yang saleh, maka teman kita itulah yang akan memberikan pengaruh kesalehannya dalam kehidupan kita. Berkata para ulama, as-sahibu sahib, sahabat itu akan menarik kita. Kalau kita punya sahabat yang buruk, maka dia akan menarik kita kepada keburukannya. Tetapi kalau kita memiliki teman yang saleh, maka dia akan menarik kita kepada kesalehannya. Oleh sebab itulah Nabi SAW memperumpamakan teman yang saleh seperti halnya seorang yang menjual parfum. Mathalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan mereka yang berteman dengan orang yang saleh seperti mereka yang sedang bertransaksi dengan orang yang menjual parfum. Dia akan mendapatkan kebaikannya, akan mendapatkan aroma wanginya. Tetapi ketika mereka berteman dengan teman yang tidak baik, teman yang tidak saleh, maka dikhawatirkan dia seperti orang yang sedang bertransaksi dan sedang bermuamalah dengan pandai besi. Dia akan mencium busuk dan aroma yang tidak sedap, dan bisa jadi pakainya terbakar karena terkena cipratan api dari sang pandai besi. Oleh sebab itulah ma'asyil muslimin, perumpamaan ini adalah contoh yang sangat jelas bagaimana pentingnya seseorang memiliki teman yang saleh, dan jangan pernah melepaskan teman yang saleh. Terkadang kita punya teman yang saleh, tetapi bukan berarti dia malaikat yang tak pernah melakukan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jangan pernah lepaskan teman yang saleh. Bukan berarti teman kita kalau melakukan kesalahan berarti dia bukan orang yang saleh. La, karena tidak ada manusia yang sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau engkau ingin mencari orang yang sempurna, kau tak akan mendapatkannya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Oleh karenanya ketika kita memiliki teman yang saleh, kemudian ternyata kita mendapati dia melakukan satu kesalahan, maka boleh jadi itulah saatnya peranan kita untuk mengingatkan dia. Banyaknya kebaikan dia bukan berarti dia adalah makhluk yang sempurna yang tak pernah melakukan kesalahan. Kemudian ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara usaha kita untuk bisa meraih istiqamah adalah mengingat kematian. Dzakiril maut. Perbanyak mengingat kematian. Terkadang seseorang mengalami masa futur, turun semangat beribadah, tetapi ketika dia mengetahui bahwa kematian itu akan menghampirinya, maka dia akan bangkit dan bersegera untuk melakukan apa yang bisa dia upayakan. Ketika dia mengetahui bahwa kematian akan menjadi ujung perjalanan dia di kehidupan dunia, maka yang awalnya dia adalah orang yang jahat, ingin melakukan aksi yang bejat, maka dengan mengingat kematian boleh jadi itu pintu hidayah untuk dia meninggalkan niat dan aksi jahatnya itu. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan sahabatnya dan mengingatkan kita sebagai umatnya, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Karena mengingatkan kematian adalah pelajaran yang paling berharga untuk memberikan kesadaran kepada mereka. Maka sering-seringlah mengingat kematian. Ketahuilah bahwa kematian pasti akan mendatangi kita. Kalaulah kematian akan mendatangi kita, maka apa yang akan kita upayakan menyiapkan kematian itu. Kemudian yang terakhir, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, di antara usaha untuk meraih istiqamah adalah al-mujahadah fi ta'atillah.
Hendaklah setiap kita bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Harus ada kemauan dalam diri kita, harus ada kesungguhan dalam diri kita. Keluarkan semangat dalam diri kita, dan kita harus berusaha untuk melawan arus hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjibaku mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah akan bersama orang-orang yang melakukan kebajikan. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa hidayah akan Allah berikan kepada mereka di saat mereka benar-benar mengerahkan usahanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bangkit, bergerak, lawan kenikmatan dunia untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita tertidur di malam hari, lawan, bangun, mengerjakan salat malam. Terkadang kita melakukan itu dengan berat, tetapi insya Allah dengan membiasakannya itu akan menjadi sesuatu yang ringan dan mudah. Oleh sebab itu ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang muncul rasa malas untuk ke majelis ilmu, lawan. Terkadang kita lebih suka untuk berjalan-jalan, menghabiskan waktu berleha-leha di luar sana, lawan. Hadir di majelis ilmu. Terkadang kita berleha-leha, tidak mau mengerjakan salatul jamaah, lebih enak nongkrong di kafe-kafe, lawan. Karena tanpa melawannya seseorang tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengatakan mereka yang berjuang, mereka yang berjihad, mengerahkan sekuat tenaganya mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Mereka yang akan kami berikan petunjuk dari jalan-jalan kami itu. Oleh karenanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, jangan menjadi orang yang malas. Berlindunglah kepada Allah dari sifat malas. Nabi mengajarkan kita berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk menjadi yang lebih baik dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah wa thabat ala hadzal din. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا المقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا قوي يا عزيز. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
واعتدلوا اعتدلوا انصاف rapatkan shaf wala tazalu furujat syaitan. Nabi SAW mengatakan jangan berikan celah untuk syaitan. Rapatkan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Gracias.